Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau negeri sejahtera, merupakan negeri idaman yang menjadi cita-cita semua bangsa. Dalam konteks Indonesia, dengan kekayaan alam yang melimpah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bukanlah hanya sekedar impian kosong yang sangat sulit untuk diwujudkan. Akan tetapi, ia termasuk dalam kategori cita-cita yang sangat mungkin untuk direalisasikan. Dan hal ini sangat tergantung pada kualitas generasi milenialnya. Dengan kekayaan alam yang berupa kesuburan tanah, gas dan tambang, laut dan hutan, dengan berbagai keanekaragaman flora dan fauna yang dimiliki Indonesia, berpotensi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia ketika kualitas generasi milenialnya kalah bersaing dengan kualitas generasi milenial bangsa lain. Bahkan kekayaan alam sebuah bangsa berpotensi dikeruk, dikuasai dan dijajah oleh bangsa lain ketika kualitas keilmuan generasi milenialnya kurang mumpuni yang memaksa sebuah bangsa menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada bangsa lain. Dari sudut pandang ini dapat ditegaskan bahwa kekayaan alam yang melimpah tidak cukup untuk menjadikan sebuah negara makmur dan sejahtera. Karena kesejahteraan dan kemakmuran sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas generasi milenialnya. Oleh karena itu, perkenalkanlah kami membawakan Syarhil Quran dengan tajuk Kontribusi Generasi Milenial untuk Negeri dalam Perspektif Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Dewan Hakim yang bijaksana, tentang bagaimana bisa menunjukkan, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam, baik yang terkait dengan langit atau bumi, terdapat isyarat ilmiah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Surat Ar-Rahman, ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih,
sekelompok jin dan manusia. Jika kau dapat menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kau tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Meskipun ayat di atas oleh banyak mufassir dianggap bukan secara spesifik berbicara mengenai kedahsyatan dan kekuatan ilmu pengetahuan, akan tetapi realitas nyata yang dapat disaksikan di lapangan menegaskan bahwa sebuah negara yang mampu memanfaatkan langit seperti Udara, ruang angkasa, dan lain-lain. dan bumi seperti Eksplorasi minyak, tambang, dan lain-lain. untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran sebuah bangsa, maka negara itu memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan negara terbelakang yang miskin akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena demikian, sangat rasional apabila sebagian ahli tafsir menganggap ayat di atas sebagai isyarat ilmiah terhadap posisi dan signifikansi ilmu pengetahuan dalam pandangan Al-Quran. Ada hal penting yang perlu untuk digarisbawahi dalam ayat di atas, yaitu pada lafaz la tanfuzuna illa bisultan. Penggalan ayat di atas menggunakan uslub dan gaya bahasa hasr yang berarti pembatasan. Huruf nafil la yang berarti tidak dan illa yang berarti kecuali menjadikan ayat itu bermakna kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan, atau juga dapat dimaknai dengan upaya untuk menembus langit dan bumi hanyalah dapat dilakukan dengan menggunakan kekuatan. Ada tafsir yang digunakan oleh Al-Quran ini menunjukkan betapa penting dan dahsyatnya ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran, sehingga posisinya tidak dapat digantikan oleh yang lain. Kata kunci yang harus diperhatikan terkait dengan kontribusi milenial untuk negeri, yaitu pada lafaz bisultan yang oleh banyak mufassir diterjemahkan dengan quwwatun yang berarti kekuatan baik secara fisik maupun intelektual. Dengan menggunakan argumen ini dapat disimpulkan bahwa generasi yang mampu memberikan kontribusi menurut Al-Quran adalah generasi yang memiliki kekuatan baik secara fisik maupun intelektual. Sedangkan generasi yang tidak memiliki kekuatan baik secara fisik maupun intelektual tidak akan mampu memberikan kontribusi positif untuk negerinya. Di samping ayat di atas ada ayat lain yang perlu untuk direnungkan, yaitu pada surat Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi Qalat ihdahuma ya abatis ta'jil inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Salah seorang dari dua wanita itu berkata, "Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja. Karena sesungguhnya orang yang paling yang baik yang kau ambil sebagai orang yang bekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Dalam ayat di atas ada dua kriteria yang ditawarkan oleh Al-Quran untuk sebuah generasi yang mampu memberikan kontribusi, yaitu satu, generasi Al-Qawi, dan yang kedua adalah generasi Al-Amin. Sebagaimana dijelaskan di atas, generasi Al-Qawi adalah generasi yang memiliki kekuatan baik secara fisik maupun intelektual. Namun demikian, hanya mengandalkan kekuatan fisik dan intelektual, sebuah generasi belum dianggap memiliki persyaratan ideal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa. Akan tetapi,
Lebih-lebih ketika dikaitkan dengan situasi dan kondisi Indonesia saat ini, yang mana operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap para pejabat, baik dari kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang melakukan korupsi sangat marak terjadi. Adapun persyaratan tambahan yang dimaksud adalah amanah, yang berarti dapat dipercaya. Generasi yang memiliki kekuatan baik secara fisik maupun intelektual berpotensi menjadi sebuah generasi perusak bangsa dengan melakukan korupsi jika ia tidak memiliki sifat al-amin. Syekh Al-Marogi memberikan komentar terhadap ayat di atas dengan perkataannya, wala yakhfa amma qalaha min jawami'il kalim wal hikmatil balighah li'annahu mata ijtama'at hatani sifatan al-amanah wal kifayatu fil qa'im li'ada'i amri minal umur takalala amaluhu bitufri wa kafalalahu asbabun najah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kata al-amin yang berarti dapat dipercaya dan kata al-iman memiliki korelasi kuat dengan kata al-iman yang berarti keimanan dan kata al-aman yang berarti keamanan dan ketentraman. Dari sudut pandang ini dapat ditegaskan secara logis dan rasional apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang berbunyi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamru hina yashrab wa huwa mu'min, wa la yasriqu hina yasriq wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan melakukan perbuatan zina pada saat ia beriman. Seorang pemabuk tidak akan meminum khamr pada saat ia beriman. Dan seorang pencuri tidak akan mencuri pada saat ia beriman. Hadis riwayat Bukhari. Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa amanah merupakan kata kunci yang harus dimiliki oleh semua generasi milenial. Hadirin Dewan Hakim yang bijaksana dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi generasi untuk negeri terletak pada bagaimana mereka mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya dan kekayaan alam yang dimilikinya. Dan hal ini tentu saja tidak akan dapat dilakukan oleh kecuali orang yang memiliki sifat al-qawi dan sifat al-amin. Maka pantaskah disebut pemimpin seseorang yang tidak memiliki sifat al-qawi dan sifat al-amin? Jawabannya hadirin, tidak. Wahai generasi Indonesia, gunakanlah ilmu dan juga amanah untuk membangun negeri yang sejahtera. Berniatlah untuk menggapai ridhonya. Berniatlah untuk menggapai ridhonya. That's all from us. Thanks very much. Ilal liqa'i ma'assalamah. Sampai jumpa di episode yang sama. Usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.